Dan puncaknya, pada pagi hari tanggal 10 November 1938, Mustafa Kemal dinyatakan mati oleh tim dokter. Sakratul maut yang amat mengerikan bagi pengkhianat dan penghancur Khalifah Utsmani. Bahkan ketika akan proses pemakaman pun, para ulama Turki menolak untuk menyolatkan jenazah busuk Mustafa Kemal. Baru di hari ke-9, atas desakan dan permintaan dari adik perempuan Mustafa Kemal, barulah para ulama dan rakyat Turki mengkafani, menyolatkan dan menguburkan Mustafa Kemal. Tapi naas, ketika jenazahnya akan dimasukkan ke bumi, jenazahnya terlempar ke atas. Para penziarah dibuat repot oleh hal ini. Untuk para ulama sepakat untuk menimbun jenazah Mustafa Kemal dengan bebatuan di bukit di Ankara. Baru setelah 15 tahun matinya Mustafa Kemal, jenazahnya kembali untuk dikubur. Tapi lagi-lagi bumi menolak jenazah Mustafa Kemal. Hingga akhirnya jenazah Mustafa Kemal dimasukkan ke dalam museum etnografi di Ankara, Turki. Jenazahnya ditimbun dengan bebatuan marmer yang bobotnya sampai 44 ton. Dan jika Anda pergi ke museum etnografi di Turki untuk melihat makam Mustafa Kemal, para pemandu museum pasti akan menyemprotkan parfum yang paling wangi ke pakaian Anda. Sebab jika Anda sudah mendekati makam Mustafa Kemal, pasti akan tercium bau yang lebih busuk dari bangkai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sahabat surga Cahaya TV Official TV dimanapun Anda berada, subhanallah, bertemu lagi kita pada konten yang dahsyat ini, konten yang insya Allah memberikan inspirasi, motivasi dan kebahagiaan buat kita semua, dan insya Allah bisa mendatangkan jariah ketika kita membagikannya kepada siapapun. Amin, Allahumma amin. Sahabat, ada kalam yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalam ini adalah perkataan daripada iblis. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17? Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau sudah hinakan aku ya Allah, aku bersumpah akan seret manusia dari jalan yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan hadang mereka dari arah depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari samping kanan, wa an sima'inihim, dari samping kiri, wa la tajidu aksaruhum syakirin, dan aku akan buat mereka menjadi orang yang tak pandai bersyukur. Allahu Akbar. Begitu dahsyatnya pesan Allah tentang iblis ini. Apa proyeknya iblis? Yaitu ingin membuat manusia menjadi sesat. Maka sahabat surga Cahaya di dimanapun Anda berada, lihat ketika Allah berkata kepada manusia, hai manusia, engkaulah makhluk yang paling sempurna. Di saat itulah iblis tidak sudi dan tidak setuju. Lalu apa yang terjadi? Iblis ingin menghancurkan manusia tersebut. Maka hati-hati, iblis sudah mengelilingi kita semua. Maka apa yang dilakukan oleh iblis? Dia berusaha melakukan tipu daya dari arah depan, dari arah belakang, dari arah samping kanan, dari arah samping kiri, dan yang terakhir wala tajidu aksaruhum syakirin. Dia akan membuat kita menjadi orang tak pandai syukur ketika kita diberikan amanah, ketika kita diberikan jabatan, ketika kita diberikan kemewahan, ketika kita diberikan harta, namun kita lupa semuanya. Kita lupa bersyukur kepada Allah karena kita sudah dirasuki oleh iblis. Akhirnya timbul rasa tamak, sombong, angkuh, dan merasa diri segala-galanya. Apa yang dilakukan oleh iblis dengan jabatan tadi? Iblis bikin kita menjadi orang yang lupa diri. Akhirnya kita melakukan kezaliman dari jabatan tadi dan menutupi dengan kebohongan agar kita terseret menjadi sahabatnya iblis. Maka sahabat, lihatlah, ada kisah yang begitu dahsyat dan luar biasa tentang seorang pemimpin, tentang seorang penguasa yang ada di kota Turki yang matinya Allah binasakan, dan sehingga masih menimbulkan bau busuk yang begitu dahsyat dari tubuhnya, sampai-sampai semua orang yang berkunjung melihatnya ke museum tempat dikuburkannya harus menggunakan parfum. Bagaimana kisahnya? Yuk sama-sama kita lihat. Jangan kemana-mana, saksikan terus. Jangan lupa subscribe, like, and share agar bisa jadi jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Kemal Atatürk adalah presiden penghancur Khalifah Utsmani.
Anda tahu siapa Mustafa Kemal Atatürk? Dialah presiden pertama dari Republik Turki sekuler. Dialah dalang dibalik kekacauannya Khilafah Utsmani sampai Khilafah Utsmani harus runtuh pada 3 Maret 1924. Dan ketika Mustafa Kemal Atatürk berkuasa di Turki, dia menjadi diktator pertama di dalam dunia Islam. Dia memerintah dengan tangan besi. Habis semua umat Islam dalam genggaman tangannya. Tangannya berlumuran darah umat Islam yang menghendaki agar Khalifah Utsmani kembali menghiasi bumi Istanbul. Mustafa Kemal juga yang menghapus segala bentuk hukuman syariah. Dia yang menghapus hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi penzina, hukum qisas bagi pembunuh, lalu digantinya dengan hukum penjara. Tak hanya itu, Mustafa Kemal juga menghapus hukum waris, menyamaratakan ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan, menghapus hukum hijab bagi muslimah, mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum, kalimat azan diganti menjadi bahasa Turki, menggalakkan minum-minuman kamar di tempat umum, dan menjadikan majelis-majelis ilmu, kemudian menggantikannya dengan tempat-tempat lokalisasi pelacuran dan diskotik. Tak hanya mengubah sistem pemerintahan Turki yang Islami menjadi sekuler, Mustafa Kemal juga memiliki sifat sombong sebagaimana Firaun. Dalam suatu kesempatan, Mustafa Kemal berpidato di hadapan para tentara ex-tentara khilafah. Dalam pidatonya itu, Mustafa Kemal membanggakan dirinya dengan berkata, "Kini sekarang siapa yang berkuasa, aku atau Tuhan?" Dengan perasaan takut, para tentara itu serentak mengucapkan, "Andalah paduka yang kami takutkan sekarang." Mendengar jawaban dari para tentara itu, senyum kesombongan mengukir di bibir Mustafa Kemal. Tapi semua itu berhenti ketika periode akhir Oktober 1938. Saat itu, Mustafa Kemal awalnya menderita penyakit kulit, namun Mustafa Kemal menderita penyakit tambahan yakni malaria, lever, dan penyakit kelamin. Dokter pribadinya pun memberi salep dan dioleskan di kulitnya yang luka karena garukan dari kukunya. Dr. Abdullah Azzam dalam bukunya Al-Munaratul Mafkudah menjelaskan prosesi ajal Mustafa Kemal Atatürk yang sangat mengerikan. Menurut Dr. Abdullah Azzam, sebuah cairan berkumpul di perutnya secara kronis, ingatannya melemah, darah mulai mengalir dari hidungnya tanpa henti. Untuk mengeluarkan cairan dalam tubuhnya, dokter pun menusuk jarum di perutnya. Tapi hasilnya perutnya membusung dan kedua kakinya membengkak. Wajahnya pun menjadi pucat pasi dan terlihat seperti tengkorak. Mustafa Kemal yang sedang sakit menderita itu, kesehariannya dilengkupi rasa panas yang luar biasa. Bahkan, gatal-gatal dari tubuhnya semakin menjadi-jadi, hingga dia merasa tak tahan lalu menjerit sampai terdengar di seluruh istana. Para pekerja istana sangat ketakutan. Ketika Mustafa Kemal sudah menjerit karena kesakitan, badannya yang panas hingga melebihi suhu normal membuatnya tak mau masuk istana. Dia meminta dibawa ke tengah-tengah laut untuk menurunkan suhu tubuhnya, tapi suhu tubuhnya selalu naik dan malah panas. Syekh Dr. Said Husin Al-Afani dalam kitabnya Al-Jaza min Jinsil Amal mengisahkan bahwa sebenarnya Mustafa Kemal sudah mulai menderita kanker hati pada tahun 1936. Tapi anehnya para dokter yang mendiagnosa baru mengetahui Mustafa Kemal terkena kanker hati pada tahun 1938. Dan puncaknya, pada pagi hari tanggal 10 November 1938, Mustafa Kemal dinyatakan mati oleh tim dokter. Sakratul maut yang amat mengerikan bagi pengkhianat dan penghancur Khalifah Utsmani. Bahkan ketika akan proses pemakaman pun, para ulama Turki menolak untuk menyolatkan jenazah busuk Mustafa Kemal. Baru di hari ke-9, atas desakan dan permintaan dari adik perempuan Mustafa Kemal, barulah para ulama dan rakyat Turki mengkafani, menyolatkan dan menguburkan Mustafa Kemal. Tapi naas, ketika jenazahnya akan dimasukkan ke bumi, jenazahnya terlempar ke atas. Para penziarah dibuat repot oleh hal ini. Untuk para ulama sepakat untuk menimbun jenazah Mustafa Kemal dengan bebatuan di bukit di Ankara. Baru setelah 15 tahun matinya Mustafa Kemal, jenazahnya kembali untuk dikubur. Tapi lagi-lagi bumi menolak jenazah Mustafa Kemal. Hingga akhirnya jenazah Mustafa Kemal dimasukkan ke dalam museum etnografi di Ankara, Turki. Jenazahnya ditimbun dengan bebatuan marmer yang bobotnya sampai 44 ton. Dan jika Anda pergi ke museum etnografi di Turki untuk melihat makam Mustafa Kemal, para pemandu museum pasti akan menyemprotkan parfum yang paling wangi ke pakaian Anda. Sebab jika Anda sudah mendekati makam Mustafa Kemal, pasti akan tercium bau yang lebih busuk dari bangkai.
Pihak museum pun mengakui jika sumber bau busuk itu bukan dari WC ataupun septic tank yang bocor, melainkan di areal makam Mustafa Kemal Atatürk. Kisah ini memberikan iktibar, seperti kata beberapa ulama, kalau kamu benci dan mencoba menjegal khilafah, maka kamu akan melawan Allah. Lihat kematian yang mengerikan menimpa Mustafa Kemal Atatürk, si penjegal dan penghancur khilafah Utsmani. Aroma bau yang keluar dari makam Mustafa Kemal adalah cara Allah memperingatkan kepada siapa saja yang mencoba sombong dengan kekuasaannya dan melawan syariatnya, maka dia akan mendapatkan kematian yang terhina.